Setelah kemunculan dari dekrit suci Raja Wu dengan dendam yang besar yang dimiliki Raja Zhao terhadap Raja Wu, akhirnya terjadilah lagi pertarungan sengit dan menegangkan antara Raja Zhao melawan Raja Wu. Di sini Raja Zhao memerintahkan kepada semua orang termasuk Zhao Yuan untuk tidak ikut campur dalam pertarungan Baiwan ini. Bahkan Raja Zhao bertekad dengan sangat keras bahwa apapun yang terjadi di pertarungan ini, aku akan menerimanya dan menyelesaikan simpul hatiku untuk melangkah maju, ucap Raja Zhao. Setelah itu dimulailah pertarungan sengit lagi antara Raja Zhao dan Raja Wu. Di pertarungan ini terlihat jelas Raja Zhao kalah dan hampir mati. Tapi ketika Raja Zhao sedang putus asa, Zhao Yuan putranya tiba-tiba berkata dan berterima kasih kepada ayahnya yaitu Raja Zhao yang telah melindunginya selama ini. Setelah itu Zhao Yuan pun memberikan motivasi kepada Raja Zhao sehingga Raja Zhao pun bangkit kembali dan menerobos kembali ke kekuatan puncak aslinya. Kemudian di sini terjadilah lagi pertarungan sengit ya antara Raja Zhao dan Raja Wu, malahan lebih sengit lagi gitu ya. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Raja Zhao pun menang dan berhasil menghancurkan dekrit suci dari Raja Wu itu ya. Setelah pertarungan itu, Raja Qi pun beserta para sesepuh jahat langsung kabur ketakutan. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Di sini Raja Zhao langsung bergerak secepat kilat dan melesat maju membunuh Raja Qi dan para sesepuh jahat itu, dan peperangan pun selesai. Masih latihan ya guys, sorry. Kembali ke sisi Zhao Yuan, setelah kemenangan perang melawan Raja Qi, Zhao Yuan pun setelah istirahat, dia pun pergi mengunjungi tempat Yao Wei dan menemuinya. Ketika tiba di sana, Zhao Yuan melihat seorang kakek misterius yang bersama dengan Yao Wei. Singkatnya di sini Yao Wei menjelaskan kepada Zhao Yuan bahwa yang menyelamatkan dan membawanya pergi dari medan perang waktu itu adalah kakek misterius ini. Di sini juga Yao Wei menjelaskan bahwa kakek misterius ini adalah seorang master yang sangat kuat dan memiliki identitas yang misterius. Kemudian kakek misterius ini menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Zhao Yuan di sini. Dan di sini Zhao Yuan pun langsung kaget ya, bahkan bisa merasakan kalau kakek misterius ini tidak bisa diremehkan. Kemudian kakek misterius ini berkata kalau dia ingin mengambil Yao Wei untuk berlatih bersama di dunia yang lebih luas, dengan kata lain menjadikannya sebagai murid dan penerusnya. Karena Yao Wei gak mau pisah sama Zhao Yuan, di sini Yao Wei pun menolak tawaran kakek misterius itu. Tapi karena Zhao Yuan mengerti situasi, Zhao Yuan pun membujuk Yao Wei untuk ikut kakek misterius itu supaya menjadi lebih kuat dan menempuh perjalanan takdirnya sendiri, ucap Zhao Yuan ya kepada Yao Wei. Dan akhirnya Yao Wei pun mau ikut dengan kakek misterius itu ya, dan menjadi muridnya. Kemudian kakek misterius itu memberikan sebuah nasihat kepada Zhao Yuan untuk pergi ke tanah wilayah peninggalan suci. Karena di wilayah suci ini terdapat banyak sekali keberuntungan yang tidak ternilai. Bahkan jikalau beruntung mungkin bisa mendapatkan darah suci sehingga bisa menjadi putra suci dan membangun pondasi suci. Sehingga memungkinkan bisa memiliki kekuatan untuk membuka wilayah hukum dunia dan mengintip misteri-misteri keajaiban orang-orang suci. Zhao Yuan pun yang dipenuhi dengan penasaran bertanya, apa itu orang suci? Kakek misterius itu menjawab, kau masih terlalu jauh untuk mengetahui hal ini. Jikalau kau beruntung bisa mendapatkan darah suci, maka kau bisa bergabung ke dalam sakte 6 orang suci. Kakek itu menjelaskan lagi kalau sakte 6 orang suci ini adalah penguasa dari benua Changsuantian ini ya. Dengan kata lain, dunia yang ditinggali Zhao Yuan ini bernama dunia benua Changsuantian. Dan orang 6 suci ini adalah penguasa dari benua ini ya, yaitu benua Changsuantian. Kemudian Zhao Yuan pun mengerti maksud kakek itu dan berterima kasih sekaligus berkata akan pergi ke wilayah peninggalan suci itu, ucap Zhao Yuan. Kemudian kakek misterius itu memberikan sebuah peta dan sebuah token kepada Zhao Yuan yang mungkin bisa membantunya ketika nanti tiba di wilayah peninggalan suci. Kemudian setelah itu kakek misterius itu pun akhirnya pergi bersama Yao Wei dan Yao Wei pun berpamitan dengan Zhao Yuan.
Di sisi lain di kediaman kerajaan Wu ada dua orang pemuda yang sedang duduk dan berbincang. Yang satu adalah Pangeran Wu yang mengambil naga keberuntungan Zhao Yuan bernama Wu Huang. Dan yang satunya lagi bernama Wu Yao. Mereka berdua juga sedang membicarakan dan bersiap untuk berangkat ke tanah peninggalan suci. Waduh, berarti nanti bakalan ketemu ya sama si Zhao Yuan juga ya. Kembali ke sisi Zhao Yuan, di sini akhirnya Zhao Yuan pun bersama Yao Yao pergi berangkat ke tanah peninggalan suci dan berpetualang. Dan cerita season 1 pun tamat ya. Di sini aku singkat aja ya. Maaf ceritanya agak disingkat sedikit gitu ya. Ya tapi sih intinya sama ya. Tapi tenang saja ya, karena di sini Mimin akan tetap melanjutkan ceritanya ya, bahkan sampai tamat, dan juga Mimin juga akan melanjutkan cerita dari Donghua season 1 TGR ya. Oke deh, sekian untuk episode ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.